ke bab terakhir ya ini. Wah, alhamdulillah kita sudah hampir selesai membahas tentang integral ini ya, kalkulus multivariabel gitu ya. Oke, kita langsung saja 1 2 3 4. Nah, di sini ada integral lipat atau double integral. Jadi setelah turunan ada integral gitu. Bagaimana sih integral di itu guys. Aduh. Ya, begitu ya. Nah, untuk integral lipat kali ini yang digunakan adalah konsep integral Riemann seperti biasa guys. Paling enak tuh integral Riemann gitu guys. Memang ada integral-integral lain ya. Kalian kalau mau mendalaminya, kalian bisa tonton video Mamang teori integral yang sebelumnya guys. Nah, itu pembahasan lebih lanjut tentang teori-teori integral-integral ya. Oke. Tadi perasaan ada kucing deh. Bentar ya. Oh, ada kamu. Oke. Gak boleh kamu. Ini tadi. Oke guys, kucingnya pintar saja dia ya, tidak pipis, jadi santai saja. Dia sedang santai di sana, jadi Mamang bisa tenang mengajar kalian. Oke. Nah, hanya di sini ada beberapa konsep integralisasi. Seperti biasa sebelum kita membahas tentang integral, lebih dahulu kita membahas tentang konsep partisi untuk A subset R2. Nah, untuk yang daerah yang diintegralkan ini guys, ini bermacam-macam bentuknya. Yang pertama, kalau dia ada yang berbentuk persegi panjang, yaitu yang dibatasi oleh A, B, C, D ya. Nah, A, B, C, D ini kalau dikeroskan itu menjadi bentuknya persegi seperti ini ya. Nah, kalau ini dipartisi bla 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 dipotong-potong, katakanlah dia delta xi ya, perpotongan ke i-nya. Kemudian yang ini dipotong-potong juga, yang bagian vertikalnya ini, katakanlah potongannya ini adalah delta yj, maka hasil luasan dari yang perkalian dari delta xi delta yj ini kita namakan delta hij ya. Jadi ini adalah luas persegi yang kecil sekali ini guys. Nah, seperti yang kalian lihat yang ada di arsir ini ya. Nah, luas A secara keseluruhan ini adalah jumlahan dari seluruh luas dari AIJ ini. Nah, sementara luas AIJ ini adalah delta XE, delta IJ. Akhirnya rumusnya ketemu, sigma kali sigma menjadi seperti ini ya. Oke, itu kalau daerahnya persegi panjang. Kalian Mamang anggap sudah familiar dengan konsep integral Riemann yang di S1 kalkulus 2. Jadi Mamang tidak terlalu banyak menjelaskan lagi ya di sini tentang bagaimana partisi itu ya. Nah, akhirnya ini kan bagian bawahnya ya, bagian bawahnya yang ini. Nah, kalau kita gambarkan bangunnya terhadap dikalikan lagi terhadap ini, terhadap tingginya adalah fxy, xi, maka akhirnya kita menjadi berbentuk seperti ini guys. Nah, ini mungkin ada seperti ini juga, bra gitu ya. Mungkin di sini ada juga gitu ya. Nah, bentuknya kayak balokan-balokan yang disusun guys, balokan-balokan yang disusun. Nah, ini balokan-balokan yang disusun yang terletak alasnya ini di A. Nah, ini ya. Maka volume balok seluruhnya ini, ini volume balok yang salah satu ini guys, EJ ini kan seperti biasa ya, balok itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya XI, lebarnya YJ, tingginya FXI YJ. Jadinya akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini. Akhirnya kalau dijumlahkan seluruh balokan-balokan ini menjadi jumlah Riemann, menamakan daerah A didefinisikan sebagai ini. Nah, begitu ya. Nah, ini hitung guys, coba dihitung nih. Hitunglah jumlah Riemann dari ini. 1, 1,5, 2, kemudian 4, 4,5, 2, 5, 5, 4 dan seterusnya. Ini coba dihitung. Nanti hitung ininya guys. Ya, atau kalau enggak nanti kita sambil latihan bersama ya mungkin ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi dengan batas Y yang tidak rata guys. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, XI yang ini
ini dibatasi oleh AB dari sini ke sini ya. Tapi yang di sini batasnya nggak rata, dibatasi oleh yang ini, fungsi ini dan fungsi ini, ya. Nah, ini. Lalu bagaimana cara mempartisinya? Nah, maka caranya adalah dengan yang ini dipartisi seperti biasa, guys. Nah, dipotong-potong, potong-potong begini. Tapi yang di sini ini kita tidak bisa mempartisi memotong-potong kayak biasa. Tapi kita ambil salah satu titik dulu di sini. Katakanlah X, Y, Z di sini. Nah, maka kemudian yang ini lalu kita partisi, guys. Yang ini kita partisi. Nah, terhadap ini nih kita partisi. Yang ini nah kita partisi sehingga XY ini ada di sini dan dia dibatasi oleh kedua titik di sini XY, di sini XY juga. Nah, jadinya begini. Jadi dapat partisi seperti ini. Nah, kalau dikalikan artinya apa? Artinya YI balokan YI yang ada di sini itu tergantung terhadap pemilihan XI yang ada di sini. Ya, XI bar ya, XI bar gitu ya. Seperti biasa. Akibatnya rumusnya menjadi seperti ini, guys. Nah, oke. Oke, Mamang sengaja tidak terlalu detail karena takutnya kalian semakin detail Mamang jelaskan kalian semakin bingung. Jadi intinya saja rumusnya akhirnya jumlah Riemannnya menjadi seperti ini. Ya. Dia tergantung terhadap XI ya. Nah, kemudian daerah batas, bagaimana kalau batas X-nya yang tidak rata? Sama ya yang kayak tadi. Nah, jadinya jatuhnya seperti ini. Nah, itu jumlah Riemannnya ya. Oke. Akhirnya, nah bagaimana kalau yang daerahnya pecah? Kalau daerah adanya titik potong seperti ini, guys, kalau terpotong ini, maka terpaksa dihitung satu persatu, guys. Yang ini dihitung sekali, yang ini nanti dihitung sekali juga. Nah, yang jadi masalah adalah menentukan titik potongnya ini. Bagaimana cara menentukan titik potongnya ini di mana dan di mana? Antara dua kurva ini, maka caranya adalah dengan mengurangkan kurva pertama dengan kurva kedua sama dengan 0, dicarilah solusi dari persamaan ini, yaitu persamaan dari P1X dikurang P2X sama dengan 0. Nanti dicari X-nya, nah disitulah titik potongnya. Nanti di sana kalian akan potong, lalu hitunglah area 1 ini seperti yang sebelumnya. Dan area 2 ini hitung pokoknya 2 kali hitung, guys. Nah gitu ya, terpaksa di 2 kali hitung, nanti hasilnya dijumlahkan. Nah gitu. Maka jumlah Riemannnya menjadi seperti ini. Nah 2 kali hitung, guys, jadinya. Ya. Oke. Arti geometrisnya seperti ini. Nah, ya, ini kayak biasa, panjang lebar kali tinggi ya seperti biasa. Jadi dia terpotong daerahnya ini, guys, terpotong di bawah ini. Nah, ini terpotong nih. Nah, jadinya ini nanti hitung satu integral, lalu di sini hitung satu integral juga ya. Nah, hasilnya dijumlahkan itu adalah hitungan integral jumlah totalnya. Nah, daerah diagonal belum, guys. Daerah diagonal ini Mamang lupa nih. Mungkin nanti ingatkan Mamang, guys ya. Ingatkan Mamang untuk membahas tentang daerah diagonal ini Mamang belum ini ya. Padahal daerah diagonal ini paling penting nih. Atau kalau enggak nanti Mamang lihat bukunya dulu, tunggu, guys. Ini penting. Nah, ini Mamang punya nih. Kita bahas, guys, untuk daerah diagonal nih ya. Mumpung Mamang ingat nih, daerah diagonal gimana nih cara menghitungnya nih? Daerah diagonal, nah ini dia, guys. Nah, misalnya begini, guys. Ini sering banget ketemu di materi-materi yang lebih lanjut nanti mungkin, guys. Biasanya statistik, guys, yang begini nih. Nah, katakanlah di sini adalah 0 misalnya ya, di sini adalah 4, di sini adalah 2, di sini. Nah, ini A-nya ini atas ini, guys. Nah, dan ini yang Mamang, nah yang di sini batas bawah di sini adalah kurva, katakanlah dia adalah Px gitu ya. Nah begini ya. Jadi seperti itu misalnya. Ini nggak harus rata, guys. Tapi di sini Mamang tuliskan sebagai rata saja ya, karena daripada kalian lebih bingung nanti memahaminya. Ini tidak harus rata, guys. Nah, maka ini cara menghitungnya adalah A ini adalah A ini sama dengan X, Y, di mana 0
X sampai 4 guys. Kemudian kok setengah X sih? Kok setengah X ya? Kenapa setengah X? Karena 0. Oh iya, ini dia setengah X ya. Jadi di sini adalah Px. Nah, kurang dari Y, kurang dari 2. Nah, dapat mamang guys. Jadi rumusnya ini guys. Jadi gini ya. Ini daerah diagonal ya. A sama dengan X, Y 0. Nah, mamang per umum aja kalau begitu ya. Di sini ya. Mamang per umum saja di sini. Ini A, oh ini B. Nah, di sini adalah D misalnya ya, D. Maka ini menjadi 0x, B di sini. Kemudian Px, Y, D. Nah, seperti itu guys. Jadi Px-nya yang di bawah ya. Px-nya di bawah. Bagaimana kalau diagonalnya yang di bawah yang dihitung? Sekarang kita begini ya. Bagaimana kalau yang dihitung adalah yang bagian di bawah sini? Katakanlah di sini adalah B, yang di sini adalah D, di sini 0. Nah, yang dihitung adalah ini, guys. Ya. This gini ya. Nah, ini adalah katakanlah dia X gini ya. Oke, yang dihitung bagian bawah sini, guys. Nah, ini gimana nih? Ya. Bagian bawah ini berarti ini. Nah, maka kebalikannya nih guys, kalian bisa mendahulukan yang ini guys, berarti X, Y 0, Y D gitu ya. Kemudian nah, si inverse X jadinya ya, si inverse Y gitu ya, X, B. Nah, begitu guys. Jadinya begitu. Itu bisa guys. Dengan memandangnya itu dengan seperti ini ya. Nah, memandangnya seperti ini. Nah, ini. Ya, bisa guys. Atau kalau mau juga maka kalau mau, menurut mamang ini boleh juga begini ya guys. Kalau mau juga ini 0, ini X, ini B, kemudian 0, ini ya Y, ini sama dengan si X. Nah, boleh begini juga guys. Terserah saja guys. Ya. Mau yang mana yang dipilih ya. Karena ini adalah gitu ya. Oke guys, mungkin itu untuk yang daerah ya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan. Ini untuk daerah-daerah dulu ya. Kalian belajar menentukan batas-batas daerah ya, karena ini penting sekali. Oke guys, mungkin ini saja. Thank you for watching.